Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Tidak usah berpura-pura. Dan yang berpura-pura itulah zaman sekarang yang banyak, Pak. Topeng gitu. Banyak topeng gitu ya. Mengapa bisa terjadi seperti yang ditanyakan itu? Karena pandangannya masih di pandangan syariat. Ya, masih di pandangan syariat. Maka coba kita masuk ke dalam pandangan tasawuf begitu. Ya. Apanya bapaknya dia yang bapak tidak suka itu? Ya, bapak nggak suka kepada seseorang. Apanya yang dia bapak nggak suka itu? Nah, kelakuannya, perbuatannya. Yang bapak lihat itu perbuatan dia apa perbuatan Allah? Nah, itu ya. Kalau bapak melihat itu perbuatan dia, bapak nggak suka sama dia. Tapi bukankah dia sendiri sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak digerakkan Allah? Jadi jangan lihat walaupun dia perbuatan salah, itu ya. Tapi yang menggerakkan dia berbuat salah itu ya Allah juga. Nah, saya tanya sama bapak, kalau orang berbuat baik, yang menggerakkannya siapa? Allah. Kalau orang maling, judi, yang menggerakkannya siapa? Benar. Enggak, dia maling, dia judi, yang menggerakkannya siapa? Nah, kalau berbuat baik, yang menggerakkannya Allah. Kalau orang berbuat jahat, zina misalnya, maling, yang menggerakkannya siapa? Hah? Diri sendiri. Oh, bisa dia menggerakkan diri sendiri. Bisa dia. Ini di sini kacaunya itu, Pak. Nanti dulu, itu nanti natijahnya itu. Bapak bisa mengambil satu kesimpulan itu setelah melihat jalurnya dulu. Bapak bisa benci kepada dia karena Bapak melihat itu perbuatan dia. Ada. Tapi kalau Bapak melihat misalnya dia tidak berbuat tapi Allah yang menggerakkannya. Jadi yang kita lihat itu gerakan iradat Allah yang ditempelkan atau yang diperagakan melalui orang itu. Nah, jadi kalau Bapak melihat itu adalah iradat Allah yang ditempelkan atau yang digerakkan oleh Allah kepada hambanya, maka yang terlihat itu adalah iradat Allah. Kita nggak melihat orang itu siapa. Apa kita perlu benci dengan perbuatan Allah? Nah, itu kan. Nah, kenapa Bapak benci? Karena yang Bapak lihat tuh orang itu berbuat. Nah, tapi ketika kita melihat itu adalah iradat Allah, ya dah, yang yang diperagakan melalui seorang hamba, berarti itu perbuatan Allah. Nah, ketika kita melihat itu ada perbuatan Allah, apa perlu kita benci sama Allah? Nah, kan? Kira-kira perlu jujur apa perlu bohong? Nah, gitu kan? Nah, sehingga terjadi hal-hal seperti itu yang Bapak katakan tadi, karena pandangan beda, Pak. Bapak nggak bisa mandang ke dalam. Yang Bapak pandang itu keluar. Maka disinilah pentingnya kita bedakan. Mana pandangan syariat, mana pandangan hakikat. Ya. Nah, ketika kita masuk dalam pandangan hakikat, lapang Pak dunia ini. Ya, orang berbuat salah, ya. Apa perlu kita pukul? Enggak perlu. Ya. Artinya apa? Karena Allah yang menggerakkan. Tetapi kita juga tidak boleh melepaskan syariat. Ketika dia sudah mulai berbuat, maka hukum berlaku. Itu syariatnya. Tapi keyakinan hati kita, dia tidak bisa berbuat tanpa Allah juga yang menggerakkan. Maka saya bilang tadi, yang menggerakkan Allah maling, yang menggerakkan Allah judi, ya Allah juga. Kenapa? Karena tidak bisa satupun bergerak tanpa izin Allah. Ya.
Mungkin pertanyaannya bukan siapa yang menggerakkan, tapi kenapa digerakkan. Ada orang kaya digerakkan Allah, judi dia, sampai dia nggak berhenti judinya, itu habis duitnya. Nah, karena Allah ingin mengambil uangnya itu, karena banyak uang orang yang nggak disalurkan. Nah, maka digerakkan Allah dia supaya judi dulu. Dulu pernah saya cerita, ada orang, saya bilang, ya tukang ronsokan, subuh-subuh keluar bawa gerobak, kata ya, sampai tengah hari jam 12 siang dengan terik matahari berkeringat, berpeluh dia sambil narik gerobaknya, dalam hatinya, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah bisa makan 3 kali cukuplah buat saya, ya Allah saya nggak jadi kaya, ya Allah. Itu yang selalu dimintanya, bisa makan 3 kali sehari aja cukup. Digerakkan Allah, dia ya ngelihat ada mesin air orang di rumah orang, nah digergajinya peralonnya itu, mau diambilnya mesin air itu. Sedang menggergaji peralonnya itu, datang yang punya, dipegangnya dia, bawa kantor polisi. Oleh polisi masuk sel. Dalam sel, pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan. Dapat makan 3 kali sehari. Terkabul doanya. Jadi Allah ingin mengabulkan doanya, digerakkan malin dulu, gitu. Nah, jadi siapa yang menggerakkan, la tataharrak illa biiznillah, tak satu pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Nah, baik atau buruk itu pasti Allah yang menggerakkan, ya dah. Jadi kalau kullum min indillah, segalanya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Nah, inilah keyakinan ya bahwa ya Allah yang maha segalanya. Kalau kita katakan yang menggerakkan berbuat baik Allah, menggerakkan berbuat jahat itu iblis, berarti Allah itu nggak maha kuasa, Pak. Dia separuh kuasa dia. Hanya bisa menggerakkan orang berbuat baik saja, menggerakkan orang berbuat jahat nggak sanggup dia. Nah, itu berarti kan akidah kita rusak jadinya. Nah, jadi ya mesti jujur, Pak. Ya, karena ketika kita tidak jujur, berarti kita masih merasakan Allah tidak tahu, gitu. Gitu kan. Nah, tapi ketika kita jujur, karena apapun yang nggak usah kita omong, yang terbetik di hati saja Allah tahu. Ya, jangankan sudah diucapkan, yang di hati kita Allah maha tahu kan. Maka di situ kita harus jujur. Sebab Allah itu tidak pernah bohong, nggak ada ya. Makanya harus jujur, Pak. Walaupun susah kita, ya nggak usah berpura-pura. Kalau berpura-pura itu nggak bagus, Pak. Ya, emas itu mahal, Pak. Tapi kalau mamas itu murah itu. Nah, terus yang kedua apa tadi? Sebenarnya begini, ya. Ya, ini kalau kita telusuri alam 7 itu kan, ruh itu kan cuma satu, Pak. Enggak ada berdua bertiga, enggak ada. Ruh itu datangnya dari Allah. Qulir ruh min amri rabbi. Cuman ruh ini ketika dia menghidupkan, orang sebut nyawa namanya. Ya, ketika dia punya kemauan, nafsu namanya itu ya. Nah, jadi ketika dia menghidupkan, ada hidup jasmani, ada hidup yang bagian-bagian dalam jasmani kita ini. Ya, misalnya kita menghidupkan, bisa bergerak, jalan itu. Tapi kan jantung berdetak begini kan hidup juga itu. Nah, ada yang tidak kelihatan tapi dirasa. Maka orang bilang ada perbedaan antara nyawa dengan apa namanya? Dengan nyawa dan ruh, padahal sebenarnya sama aja. Ya, supaya menurut saya supaya tidak membingungkan, ya ruh itulah. Nah, jadi ada 3 saja di diri kita ini, Pak. Ada jasmani, ada ruhani, ada rahasia. Kalau Bapak bilang tadi ada nur Allah,
Itu kan? Mana yang nur Allah, mana yang nur Muhammad, mana nur insan, mana yang nur insan itu. Insan itu manusia, ya ini insan. Nur insan itu ini jasad inilah. Ya, mana nur Muhammad, ya ruh itulah. Mana yang nur Allah, ya rahasia itulah gitu. Jadi jangan membuat kita pusing sendiri gitu ya. Jadi istilahnya kita lempengkan sajalah. Maka saya di Arafah juga kadang-kadang nggak mau sebutkan istilah-istilah yang rumit-rumit gitu ya, supaya jamaah itu cepat memahami. Kalau dalam istilah tasawuf kan ada ayan kharajiyah, ada ayan sabita, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Tapi kan bagi nenek-nenek ini kan susah hafalnya, Pak. Ya, mana yang ayan kharajiyah, mana ayan sabitah, mana yang wujud yang am, mana wujud muhad gitu ya. Tapi kalau tubuh, ya dah, hati, nyawa, rahasia, nah kan gampang hafalnya itu. Nah, maka saya bilang tadi 4 lapis ini, Pak. Jadi mungkin saja analisa-analisa orang yang bukan ahli tasawuf itu akan beda-beda, ada nyawa, ada sukma, ada macam-macam lah. Ada sukma sejati, itu kan istilah saja itu sebenarnya. Ya intinya inilah, tempat inilah. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Makanya ilmunya juga 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dilempangkan saja, enggak usah yang rumit-rumit. Kalau nur Allah, mana nur Allah? Mana nur Muhammad? Jadi kita di dalam diri kita ada jasmani, ada ruhani, ada rahasia diri. Nah, kalau jasmani dan ruhani ini siapa ini? Ini kalau kita telusuri dalam tasawuf, kita nggak bisa menerka, membuat sendiri-sendiri. Rasul yang lebih tahu. Tanya sama Rasul, siapa jasmani, siapa ruhani? Kata Rasul, ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Oh, kalau begitu tubuh itu Adam namanya, ruh itu nama Muhammad namanya. Kan gitu kan ya. Nah, rahasia itu siapa? Rahasia itu kita nggak bisa nerka-nerka, ya nggak usah mengikuti pendapat-pendapat orang. Tanya langsung sama Allah, karena dia yang tahu gitu ya. Nah, kata Allah apa? Al-insan siri wa ana siruhu wa fi siri ana. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itulah. Kan sudah jelas sekali itu. Rahasia itulah Allah gitu ya. Nur wa fi siri ana, kata dalam rahasiaku itu ya aku, zatku gitu ya. Nah, jadi itu saja yang kita pahami lebih gampang. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena waktu yang sudah agak siang. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.